Salam bro, sehat hijau, sejahtera masyarakatnya. Welcome to my channel. Untuk channel masyarakat keluarga Kabupaten Berau, jumpa lagi di siang hari ini bersama Bapak Hendra Baba Ali yang selaku Ketua Masyarakat Keluarga Kabupaten Berau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita lanjutkan forecast yang kemarin dan melanjuti apa yang menjadi bahan dan cerita di lingkungan masyarakat kita yang umumnya masyarakat sering mengeluhkan. Nah, untuk sesi pada hari ini berkaitan dengan lingkungan. Untuk lingkungan sebenarnya ini umum di daerah manapun sama, khususnya di Indonesia, karena yang namanya lingkungan pasti berkaitan dengan masyarakat. Nah, dalam hal ini kita ingin tahu nih, saya sebagai orator atau mediator menghadirkan Bapak Hendra untuk menjadi narasumber pada hari ini. Sebenarnya ini menindaklanjuti yang pertama, karena berdasarkan keluhan atau penyampaian masyarakat kita mengenai hutan lindung, apa yang dinamakan hutan kota, yang kita seluruh masyarakat pada umumnya yang mengerti dengan atau yang memahami lah mengenai PP nomor 63 tahun 2002. Nah, menurut Pak Hendra, apa yang berkaitan di dalamnya? Mungkin bisa lebih mencerahkan masyarakat kita lagi. Silakan Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Berau sehat, hijau dan sejahtera warganya. Dalam kesempatan ini, sebagai bentuk kepedulian, perhatian, kecemasan, dan kekhawatiran kami selaku warga masyarakat yang resah terhadap kondisi hutan kota Tanap yang saat ini dan rekrutmen ketenaga kerjaan, maka hal ini perlu kami sampaikan. Mengingat, 1. Menurut Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2002 mengenai hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Hutan kota Tanap merupakan miniatur dari hutan hujan tropis di Kalimantan Timur, karena vegetasi di dalamnya masih cukup lengkap untuk menggambarkan kondisi hutan kita yang keberadaannya cukup dekat dengan kota sehingga mudah dijangkau dan terjangkau. Kawasan hutan kota Tanap sendiri telah dimanfaatkan sebagai kawasan wisata alam sejak tahun 1990-an oleh PT Inhutani, lalu dikembangkan dan ditetapkan sebagai hutan kota oleh Bapak Bupati Berau saat itu, ialah Dr. Handes Haji Makmur APK MM. Waktu itu dengan mengeluarkan surat keputusan Bupati Berau nomor 183 tahun 2008 tanggal 15 April 2008 tentang hutan kota Berau yang luasnya 685 hektar yang terletak di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, yang ditetapkan sebagai hutan kota Berau. Oke, berarti ini sebenarnya bukan tersirat, malah berarti tersurat. Nah, berarti kan masyarakat mungkin khususnya Kabupaten Berau juga harus tahu bahwa itu bukan tersirat, bahwa di situ ada penetapan dan di sana sudah disahkan bahwa itu hutan kota. Berarti kan hutan kota ini kan seharusnya dipertahankan, bukan disalah gunakan dalam artian
isi atau lahan yang ada di hutan yang dimaksud. Nah, ini satu lagi pertanyaan. Sebenarnya biar kami juga atau masyarakat Brau juga ikut tercerahkan lah. Dasar-dasar hutan kota itu apa sih yang melingkupi di dalamnya? Silakan, Bang. Pertama, Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang kehutanan. Dua, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/KPTS/2 tanggal 15 Maret 2001. Ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang hutan kota. 4, Undang-Undang Nomor 18/2004 tentang perkebunan. 5, Undang-Undang Nomor 26/2007 tentang penataan ruang. 6, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan. 7, Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik. 8, Keputusan Surat Bupati Brau Nomor 183 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008 tentang hutan kota Brau. 9, Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 10, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau minerbah. 11, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P71/Menhub-Romawi II/2009 tentang pedoman penyelenggaraan hutan kota. 12, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/2013 tentang perkebunan. Dan 13, Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Oke, berarti ini kan sudah ada kejelasan mengenai hutan kota. Seharusnya hutan kota itu tetap dipertahankan sesuai dengan keinginan masyarakat yang pada umumnya menyampaikan bahwa hutan kota itu selayaknya dipertahankan. Nah, kiranya yang berkaitan, nah ini yang banyak jadi pertanyaan, apa sih efeknya ke masyarakat dengan adanya hutan kota? Nah, yang ini juga sedikit banyaknya sedikit menggelitik ini. Ya, yang jadi pertanyaan itu apa fungsi hutan kota terhadap masyarakat? Mungkin sedikit ada penjelasan di sini, Pak Hendra. Silakan. Ya, yang pertama itu dapat memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika. Kedua, meresap air. Ketiga, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota. Keempat, mendukung pelestarian keberagaman hayati Indonesia. Berarti ini kan kalau kita telaah baik-baik, berarti sangat baik sekali untuk lingkungan maupun untuk masyarakatnya. Nah, sekarang maksud dari hutan kota yang sering dibicarakan itu apa menurut Pak Hendra? Pertama itu dapat menekan atau mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan. Yang kedua juga dapat menekan dan mengurangi pencemaran udara. Yang ketiga dapat mencegah terjadinya penurunan air tanah pada permukaan tanah. Yang keempat, mencegah terjadinya banjir, kekeringan, intrusi air laut, dan meningkatnya kandungan logam berat dalam air. Oke, terima kasih penjelasannya. Kami sendiri sudah sangat memahami hal itu. Nah, coba sedikit memberikan pemahaman ini, khususnya kami yang ada di sini dan masyarakat pada umumnya. Pemahaman terhadap hutan kota. Silakan, Pak. Pemahaman terhadap hutan kota ini dapat kita katakan apabila kita tetap menjaga dan melestarikan fungsi dari hutan kota itu, dengan sendirinya banyak efek yang akan kita rasakan, baik itu dari dampak negatif maupun positif. Terutama dari positifnya itu kita bisa menjadikan
bahan tersebut sebagai pariwisata. Nah, dapat menghasilkan pendapatan daerah, terus bisa juga untuk mengurangi polusi udara sebagai benteng pertahanan di dalam kota itu sendiri terhadap bahaya-bahaya yang akan menyebabkan semacam banjir, intrusi, dan lain-lain. Oke, berarti ini kan berkaitan dengan pemanfaatan ini. Nah, sementara manfaat hutan kota itu sendiri terhadap masyarakat dan wilayah atau daerah tersebut, ya kan? Ya. Nah, apakah di sini masyarakat dilibatkan atau terlibat langsung nggak dalam pengawasan terhadap hutan kota itu? Menurut Pak Hendra, silakan. Yang pastinya hal itu merupakan dasar kita juga dari salah satu undang-undang yang saya sebutkan tadi, di mana pada beberapa hal tersebut kita memang selaku masyarakat dilibatkan dan didorong oleh pemerintah, baik itu pemerintahan provinsi, kabupaten, untuk berperan serta ikut aktif di dalam penunjukan, pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan hutan tersebut. Oke, berarti ini berkaitan langsung dong dengan masyarakat, dan umumnya masyarakat wajib terlibat ikut mengawasi dan menjaga kelestarian hutan kota tersebut. Nah, dari hal ini kami sebagai masyarakat ya cukup tercerahkan lah dari penyampaian Pak Hendra. Berarti apa yang menjadi masukan, penyampaian ke kami untuk mengangkat materi ini sudah terjawab, dan kedepannya, nah ini harapan kami juga kedepannya, bagaimana hutan kota itu tetap terjaga kelestariannya dan tidak dialihfungsikan. Mungkin untuk masalah lingkungan cukup, karena menurut kami ini sudah tersampaikan dan hari ini sudah kita bahas. Semoga saja kita atau masyarakat pada umumnya bisa ikut menjaga dan melestarikannya. Jangan sampai dirusak atau terusak oleh oknum-oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap wilayah tersebut. Oke, nah ini sedikit ada isu yang sangat panas di masyarakat karena penyampaian ini cukup sering. Nah, isu yang berkembang terhadap pencari kerja lokal ini. Nah, ini yang betul-betul sangat kita sering mendengarkan bahwa orang-orang yang berada di daerah ini sangat sulit ikut berkompetisi di dalam dunia usaha, khususnya dunia tambang. Nah, apa bentuk? Nah, ini jadi pertanyaan ini. Apa bentuk perhatian Pak Hendra dari sisi kelembagaan, khususnya lembaga masyarakat keluarga Kabupaten Berau? Silakan Pak Hendra. Ya, mengenai rekrutmen tenaga kerja di Kabupaten Berau ini masih menjadi masalah utama dalam menanggulangi pengangguran yang ada di Kabupaten Berau, yang sampai saat ini belum dapat teratasi, terutama bagi masyarakat lokal usia produktif yang non-skill maupun masyarakat domisili, di mana salah satu poin yang dapat kami berikan penjelasan pada hari ini, yaitu masyarakat pribumi dan yang domisili mengalami kesulitan untuk dapat dipekerjakan oleh perusahaan dengan berbagai macam alasan, seperti kurang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan. Sementara tidak pernah adanya program-program aktif untuk melibatkan mereka dalam hal pemberdayaan mereka. Oke, saya potong sedikit. Ini juga ada juga penyampaian. Bagaimana dengan bahasa? Saya juga sedikit kadang juga bertanya-tanya, bagaimana dengan sistem kuota di masing-masing daerah atau wilayah di mana tambang tersebut berdiri atau beroperasi? Apakah pantas dengan bahasa kuota? Saya kira ada kesalahan di sini masalah kuota. Bisa dijelaskan Pak Hendra? Dengan bentuk kuota yang telah diucapkan ataupun diberikan kepada suatu wilayah, nah ini akan mengindikasikan munculnya
pungli ketenaga kerjaan, di mana dengan kuota tersebut suatu wilayah diharuskan dan diwajibkan untuk memenuhinya. Sementara para tenaga kerja yang ada pra sekolah ini begitu banyak yang tidak mempunyai skill, sehingga akhirnya bagaimana cara kuota itu atau jatah tersebut, wilayah tersebut dapat memenuhinya, akhirnya memaksakan dirilah untuk bisa atau tidak bisanya kepada perusahaan, yang penting memenuhi kuota tersebut, sehingga orang tersebut akan di pull up, yang menjadikan indikasi adanya pungli ketenaga kerjaan dalam hal ini. Terima kasih, kami sudah tangkap itu. Dan jadi pertanyaan begini, apakah tidak menutup kemungkinan warga yang dari luar Berau yang datang dan tiba-tiba bekerja, apakah ini juga bagian daripada kuota? Itu sudah pasti itu merupakan bagian daripada sistem pemenuhan kuota tersebut, di mana yang dikatakan kepada wilayah masing-masing, seumpama dari wilayah sini 5 orang atau 10 orang, dari wilayah sini 5 orang atau 10 orang, sementara sistem rekrutmen yang terdata itu begitu banyaknya, sampai melebihi mungkin 50 atau 40 atau 100 personil yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Nah, bagaimana mereka dengan sistem pembagian jatah pada wilayah ini hanya dibagi seperti itu, sehingga besar kemungkinan mereka akan mengadakan perekrutan dari luar daerah. Nah, apakah ini dilakukan oleh oknum, misalkan dari oknum tertentu yang memfasilitasi orang yang dari luar Berau untuk bisa bekerja di wilayah Berau sendiri? Semua bisa terjadi hal ini. Jadi indikasi itu semua bisa terjadi, dan memang kelihatannya besar kemungkinan bahwa itu perbuatan oknum yang mengatasnamakan masyarakat, memfasilitasi seseorang. Begitu juga dari kurangnya pengawasan dari pemerintahan daerah kita sendiri terhadap para tenaga kerja yang dari luar daerah. Terbukti dan faktanya beberapa minggu yang lalu kita lihat bahwasanya salah satu perusahaan mengadakan penjemputan karyawannya yang dari luar daerah. Lantas diklarifikasi bahwasanya itu adalah karyawan yang pulang dari cuti. Oke, saat ini mereka adalah pulang dari cuti, tetapi sebelum mereka cuti, status mereka apa kalau bukan yang namanya akad antar kerja antar daerah? Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, kami tangkap bahasa itu dan kita memahami. Berarti hal ini sebenarnya yang membuat masyarakat atau yang membuat saudara-saudara kita, anak-anak kita yang prasekolah, yang siap kerja, usia produktif, banyak tidak dapat kesempatan, salah satunya dikarenakan itu. Nah, apa solusi terbaik ini? Menurut Pak Hendra, saya juga nggak mau terlalu jauh melebar. Saya langsung ambil kesimpulan. Solusi terbaik, saya juga tidak mau mengkait-kaitkan dengan instansi terkait. Karena saya pikir ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab Pak Hendra sendiri, tapi ini kembali tanggung jawab seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Bagaimana caranya kita mengentaskan pengangguran di wilayah Kabupaten Berau. Kita tidak mengkhususkan wilayah mana saja, tapi khusus Kabupaten Berau. Seharusnya hari ini sudah tidak ada lagi pengangguran. Karena kita tahu lapangan pekerjaan di Kabupaten Berau itu sangat luas, sangat banyak sekali. Tapi kenapa masyarakat Kabupaten Berau sangat sulit sekali ikut berkompetisi di dalamnya? Hal inilah yang jadi pertanyaan. Ada apa di situ? Menurut Pak Hendra, solusi apa yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin sedikit saja Pak Hendra. Silakan Pak Hendra. Terima Mungkin kasih. kalau menurut kami ataupun menurut saya, ciptakanlah program kerja untuk pemberdayaan keahlian, di mana dengan pemberdayaan keahlian ini akan sedikit mengurangi para tenaga kerja yang tidak ada skillnya, sehingga kelanjutannya
perusahaan-perusahaan diharapkan yang ada beroperasi di Kabupaten Berau ini paling tidak itu dalam 1 tahun itu dapat mengadakan proses peningkatan skill bagi para warga masyarakat yang usia produktif. Oke, berarti Pak Hendra menganjurkan setiap perusahaan diwajibkan melakukan semacam training khusus untuk masyarakat Kabupaten Berau, khususnya yang usia produktif, yang siap bekerja yang minim skill. Berarti ada pemberdayaan untuk peningkatan SDM-nya itu sendiri melalui perusahaan itu sendiri juga. Betul. Berarti ini sangat baik, cuma kayaknya hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang melakukan ini. Hanya ada beberapa yang saya tahu. Ya. Tapi yang lain tidak sama sekali. Nah, inilah yang menjadi koreksi kami. Semoga ini bisa tersampaikan lah. Ini menjadi medianya masyarakat Kabupaten Berau, tempat menyampaikan aspirasi untuk khususnya media masyarakat peduli warga Kabupaten Berau. Nah, mungkin hari ini cukup sampai di situ saja, dan harapan kami masyarakat peduli warga yang diketuai oleh Pak Hendra bisa tetap bekerja dengan baik, sukses selalu beserta tim. Dan kami juga berharap bahwa hal ini tidak sampai di sini saja, dan kami juga menginginkan ada pertemuan atau pembahasan-pembahasan yang berikutnya lagi mengenai hal-hal yang bersifat kemasyarakatan, lingkungan, dan dunia pendidikan. Dan mungkin kita akhiri untuk para pemirsa yang menonton video ini, mohon dukung channel ini supaya cepat berkembang. Mohon dibantu untuk komen, like, dan share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Berau sehat, hijau sejahtera masyarakatnya. Amin.